Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk ke video yang kedua terkait striking talent. Dalam video ini kita akan membahas tentang bakat deliberatif. Orang dengan bakat deliberatif adalah orang yang teliti dan hati-hati. Mereka selalu merasa perlu untuk bisa mengamati semua faktor, kemudian menilai dan mempertimbangkan sehingga semua bisa dipastikan dalam keadaan benar dan aman. Ketelitian ini akan menjadikan Anda mampu menjalankan langkah apapun, tugas apapun, prosedur apapun yang memang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian tersebut. Sebagai contoh, misalkan Anda beraktivitas di dunia bisnis dan keuangan, kita bisa pahami bahwa kalau dalam hal keuangan, segala sesuatu harus tercatat dengan lengkap, tanpa kesalahan perhitungan, supaya cash flow itu berjalan dengan benar, peluang bisa diambil, namun resiko kerugian itu bisa terhindarkan. Orang dengan bakat deliberatif, dia akan menjadi sangat teliti dan hati-hati. Dia akan bagus dalam memegang peran treasury di bagian keuangan. Atau juga bisa jadi misalnya di bagian audit, yaitu pemeriksaan. Di samping itu, orang dengan bakat deliberatif juga mampu menjalankan prosedur, misalnya di dunia kesehatan, prosedur operasi misalnya, dan berbagai macam prosedur medis lainnya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau yang mengerjakannya adalah orang yang ceroboh, tentu sangat berbahaya. Begitu juga ini bisa membantu Anda bekerja dengan sangat baik, misalnya di laboratorium, dan pada intinya sebenarnya di setiap prosedur teknis yang memiliki risiko. Jika Anda senang beraktivitas ke luar ruangan, di alam terbuka, di dunia industri, khususnya industri energi, ada posisi yang dikenal sebagai health and safety environment. Mereka yang bekerja untuk memastikan segala apa yang ada di lapangan itu terkelola dengan benar, semua aman-aman saja, tidak ada risiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi di luar kendali. Baik, berikutnya, agar dorongan berperilaku teliti dan hati-hati ini bisa menjadi produktivitas, ada beberapa hal yang Anda butuhkan. Yang paling penting adalah Anda membutuhkan akses terhadap semua variabel, semua unsur, atau semua faktor yang mempengaruhi sebuah situasi, dan kemudian Anda bisa mengukur atau menilai kondisi dari setiap faktor tersebut. Hanya dengan cara seperti itulah Anda bisa yakin bahwa semua sudah aman-aman saja, semua sudah berhasil Anda antisipasi. Yang berikutnya, Anda kemudian diberi waktu, karena proses untuk mengantisipasi itu tidak mungkin dilakukan dengan sesaat saja, begitu ya. Mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya jelaskan, jelas membutuhkan waktu, prosedurnya juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jika Anda mendapatkan akses dan ruang serta waktu yang cukup, Anda bisa bekerja dengan teliti hati-hati sampai tuntas. Nah, untuk mengasah kemampuan ini, di samping tadi Anda mendapatkan waktu dan akses, menurut saya Anda perlu melatih memang keterampilan-keterampilan khusus yang mendukung ke arah efektivitas antisipasi Anda. Kalau Anda bekerja di dunia keuangan, tentu kaidah-kaidah kerja di bagian keuangan, finance, accounting, audit, itu harus Anda kuasai. Kalau Anda bekerjanya dalam penanganan manusia, di sana juga ada prosedur-prosedur khususnya. Kalau Anda bekerjanya ke dunia engineering, Anda perlu melatih skill-skill tertentu. Semua sudah ada standarnya. Yang jelas, begitu Anda memilih satu bidang, Anda harus mengikuti pilihan tersebut dengan melatih diri secara sistematis dan prosedural. Baik. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu Anda antisipasi ketika bakat deliberatif ini kuat pada diri Anda. Yang pertama adalah bisa jadi dalam diri Anda
pada akhirnya ada keengganan untuk mengambil resiko sekecil apapun. Tentu ini dalam skala tertentu menjadi tidak realistis. Pada akhirnya dalam setiap prosedur peluang kesalahan bisa saja terjadi. Paling baik dan paling mudah sebenarnya jika Anda menghadapi atau mengelola hal ini dengan memiliki partner. Mereka yang cukup punya keberanian dan bisa cukup yakin dalam menilai bahwa resiko yang Anda khawatirkan sebenarnya sudah terkendali dan aman-aman saja. Itu yang pertama. Beberapa catatan lain adalah Anda bisa jadi orang yang terakhir menerima sebuah inovasi. Karena betul hal baru itu beberapa faktornya bisa jadi belum Anda pahami dan Anda merasa kesulitan untuk mengantisipasi hal tersebut, begitu ya. Namun sekali lagi, kalau Anda menghadapi situasi yang penuh ketelitian dan kehati-hatian itu bersama dengan tim, saya yakin situasi lebih mudah untuk dikendalikan. Di sisi lain, pastikan Anda juga mampu menunjukkan kepada orang lain. Jika Anda bekerja teliti dan hati-hati di mana Anda butuh waktu, orang bisa melihat memang ada kemajuan dari proses antisipasi yang sedang Anda kerjakan, begitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana jika bakat deliberatif ini justru lemah pada diri Anda? Dalam satu kata, memang kita bisa menjadi orang yang sangat ceroboh, begitu ya. Kita mudah lupa, kita mudah kehilangan sesuatu, mudah melewatkan sesuatu, begitu. Oleh karena itu, yang paling penting adalah hindari mengambil tugas yang beresiko tinggi, hindari menjalankan peralatan, perlengkapan yang kesalahan kecil saja itu bisa menjadi sebuah permasalahan yang membesar. Seperti itu. Namun ini tidak berarti Anda tidak bisa bekerja secara teliti hati-hati, begitu ya. Yang terpenting biasakan untuk betul-betul bersikap seimbang. Di satu sisi Anda bersikap fleksibel dan bebas, di sisi lain Anda memiliki sikap bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi. Kalau Anda pernah mengalami kehilangan barang yang sangat penting, saya yakin Anda memiliki memori yang kuat betapa kehilangan barang yang penting itu sangat mengecewakan. Anda bisa menghindari hal tersebut di kesempatan yang akan datang tentunya. Baik, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya sekedar ingin menekankan bahwa bakat deliberatif ini di beberapa bidang sangatlah dibutuhkan. Bidang keuangan, bidang teknik engineering, bidang kesehatan, ini adalah bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. Begitu juga di bidang penelitian, baik penelitian yang terkait ilmu alam ataupun penelitian terkait bagaimana Anda menjaga data-data, hasil penelitian, data statistik dan sebagainya. Deliberatif ini sungguh sesuatu bakat yang sangat penting, khususnya jika sudah terlibat dalam bidang-bidang di mana di sana ada prosedur dan ada risiko. Demikian rekan-rekan penjelasan tentang bakat deliberatif. Jika bakat ini ada pada diri Anda, yakini bahwa ini adalah sesuatu yang bagus. Ada kalanya mungkin Anda merasa bakat ini adalah sesuatu yang menghambat. Sebenarnya tidak. Justru bakat ini mengamankan Anda. Demikian penjelasan tentang bakat deliberatif. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan dalam pembahasan bakat-bakat striving talent yang berikut.